Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian UKIN PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 2023. Nama saya Nurillah Waruhu SPD, Guru Bidang Studi Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Afri. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 di LPTK Malikul Saleh NIM 23076111040 dengan nomor peserta 201508728. Saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 dalam materi dengan judul teks cerita inspiratif. Semoga video pembelajaran saya dapat bermanfaat. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Masih semangat? Masih, Bu. Baik. Kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Kita dulu mengawali dengan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Siapa anak-anak kami yang bertugas untuk memimpin kita ke depan? Kepada anak kami persilakan. Teman-teman, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa di kita. Berdoa selesai. Ya, terima kasih buat anak kami. Ya, sekarang Ibu tanyakan dulu, semua sudah hadir ke sekolah pada pagi ini? Sudah, Bu. Ada semua? Baik, Bu. Semua sehat dulu? Sehat, Bu. Sudah mandi? Sudah, Bu. Sudah gosok gigi? Sudah, Bu. Siapa yang belum mandi? Berarti sudah mandi semua ya nak ya? Ini bangun kita cerah. Baik, sekarang dulu Ibu absen. Siapa siswa kami yang sudah hadir pada pagi hari ini? Sri Berkah. Hadir, Bu. Iya. Yolanda Mei. Hadir, Bu. Bagus. Anugrah. Hadir, Bu. Yudol. Hadir, Bu. Baik, kita coba bertepuk. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk tangan. Sebelum Ibu lanjutkan teks cerita inspiratif, materi kita sebelumnya dulu membuat anak-anak apa? Siapa yang bisa? Yaitu mengenai cerpen. Ibu boleh nanya sesuatu. Cerpen itu yang kita ketahui selama ini apa saja yang ada di dalamnya, loh? Ya, coba. Dalam cerpen tersebut terdapat struktur yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu orientasi, rangkaian peristiwa dan komunikasi, resolusi. Ya, di dalam cerpen itu ada 3 struktur sesuai yang sudah dibacakan oleh teman kita Nia. Setelah kita tahu kalau materi kita adalah cerita tentang teks inspiratif, di sini kira-kira apa yang akan kita lakukan hari ini? Apa yang kita lakukan? Iya, tepat waktu. Iya. Betul. Aktif di dalam kelas. Inilah di dalam kelas kita yang dulu kita lakukan pada hari ini pada pelajaran kita bahasa Indonesia. Di sini ada video yang Ibu tunjukkan. Coba dipahami dan didengarkan kisah cerita dalam video ini. Kita di sini ada satu lagi cerita inspiratif yang bisa kita lihat di video. Coba kita dengarkan cerita di video.
gambar-gambar yang dibuat dalam kelas. Kadang gambar yang dibuat kadang juga serius belajar. Aku berusaha untuk mengikuti pelajaran yang Bapak Ibu berikan. Terima kasih Bapak dan Ibu Guru atas segala pembelajaran yang telah Kau berikan kepada aku. Aku akan selalu ingat akan jasa-jasamu. Bila di saat nanti, aku akan memberikan hadiah kepada Bapak dan Ibu Guru sebagai tanda terima kasihku kepada Bapak dan Ibu Guru. Ya, di cerita di atas atau video ini siapa yang mengenal siapa dia dulu di atas? Ya, Sri silakan. Ruben Albers. Ruben Albers, ya bagus. Apa yang kita ambil hikmahnya di dalam video Ruben tersebut, Sri? Ruben Albers seorang tunanetra atau orang buta. Meskipun dia cacat, dia punya kelebihan yaitu bisa memainkan alat musik tanpa bisa melihat apa-apa. Iya, bagus sekali, tepuk tangan untuk Sri. Ya, di sini di atas kita lihat nak, kalau si Ruben ini walaupun seorang tunanetra yang tidak melihat apa-apa, tapi dia mempunyai kelebihan. Bagus sekali. Ini itu tujuan kita nak, peserta didik mampu menggunakan ungkapan simpati, kepedulian, empatik atau perasaan pribadi dan teks cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Kedua, peserta didik mampu menyimpulkan isi ungkapan simpati, kepedulian, empati atau perasaan pribadi dalam bentuk cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menyajikan isi ungkapan simpati, kepedulian, empati atau perasaan pribadi dalam bentuk cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum melanjutkan, apa itu tadi tentang teks cerita inspiratif? Siapa yang bisa? Apa itu cerita inspiratif? Bagus. Silakan. Teks berisi pengalaman atau kejadian yang benar-benar terjadi ataupun berupa cerita fiksi yang mampu menginspirasi, mengunggah dan memberikan semangat dan motivasi bagi para pembaca. Iya, berarti cerita inspiratif ini adalah cerita fiktif yang benar-benar terjadi atau yang nyata. Dalam bacaan komik, yaitu suatu percakapan antara dua orang tentang cerita inspiratif. Sekarang silakan siapa yang bisa membacakan atau mendramakan komik di atas ini. Siapa bisa nak? Ini cerita sedih ya. Anwar itu cerita yang mestinya berdasarkan pengalaman pribadi dan benar-benar terjadi dapat mengenal perasaan orang lain juga. Wow, pasti itu ceritanya bagus-bagus. Berarti cerita yang bisa menginspirasi orang lain ya. Untuk ciri-ciri teks cerita inspiratif itu seperti apa, Nes? Setahuku ceritanya dari kisah nyata, terus judul, alur, dan temannya menarik apalagi ya. Pasti ada tokohnya, Nes, dan ceritanya pasti mengundang perasaan juga. Oh iya, aku lupa bagian yang itu. Cerita inspirasi
bisa kita temukan pada peristiwa fiksi dengan fiksi. Selain itu, kita bisa memperoleh cerita inspiratif dari tokohnya juga. Dari tokohnya juga, maksudnya bagaimana, Gusti? Jadi kita bisa memperoleh cerita inspirasi berdasarkan tokohnya. Misal kisah orang terkenal ahli agama atau tokoh pada cerita fabel. Tidak di cerita teks atau di komik ini atau bacaan ini, apa saja yang kita ketahui tentang percakapan sempurna? Jadi, Yaitu percakapan di atas mengenai cerita inspiratif. ya, mengenai cerita inspiratif. Betul sekali, tepuk tangan. Nah, di cerita di atas mengenai cerita inspiratif. Nah, bagaimana cara menyimpulkan teks cerita inspiratif? Seperti apa kalimat ungkapan simpati, kepedulian, empati, dan perasaan pribadi? Di sini kita lihat ada tentang kesimpulan cerita. Di sini kita lihat ada 3 cara kita untuk menyimpulkan teks cerita inspiratif. 1. Pilih cerita non-fiksi, fiksi, tokoh terkenal, sufi, dan binatang. 2. Tentukan gagasan pokok setiap paragraf. 3. Rangkai gagasan pokok menjadi sebuah paragraf. Nah, di sini ada ungkapan simpati, kepedulian, empati, dan perasaan pribadi. Apa itu simpati? Simpati adalah sungguh malang nasibmu, turut berduka cita, wah selamat atas prestasimu, dan yang terakhir kasihan sekali. Itu adalah simpati. Sedangkan kepedulian, Bayu mengantar adiknya ke sekolah, ibu mengantar neneknya berobat. Itu kepedulian. Sedangkan empati, saya mengerti keinginan Anda, saya dapat memahami pikiran Anda, saya ikut terluka dengan pengalaman Anda. Itu adalah salah satu contoh empati. Dan contoh perasaan pribadi, aku kecewa kepadamu. Dia tersenyum ketika aku memberinya selembar uang. Itu perasaan pribadi. Sebelum kita membuat satu kelompok atau tugas LKPD kita, di sini ada satu lagi cerita inspiratif yang bisa kita lihat di video. Coba kita dengarkan cerita di video. Halo Bapak yang Ibu, namaku Aulia. Aku adalah peserta didik kelas 7 dari SMA Negeri 50 Jakarta. Aku terlahir dengan kondisi yang berbeda dengan teman-teman yang lain. Kata dokter, mataku tidak bisa digunakan untuk melihat dengan sempurna. Tapi, aku tetap bersyukuri dan menjalani apa yang telah diberikan Tuhan kepada aku. Bapak dan Ibu guru, meskipun kondisiku seperti ini, aku tetap ingin mempersembahkan yang terbaik untuk Bapak dan Ibu guru. Telah bantu aku ketika belajar di sekolah. Aku juga ingin bisa berprestasi seperti teman-teman yang lain. Bapak dan Ibu guru, maafkan aku jika di akhir nanti aku tidak juga bisa memberikan hadiah terbaik untuk Bapak dan Ibu guru. Maafkan aku juga jika aku sulit dalam memahami pembelajaran dan membuat Bapak Ibu guru menjadi bangga. Aku hanya ingin menjadi peserta didik yang tetap berprestasi
kasih meskipun keadaan temanku seperti ini. Bapak dan Ibu guru, aku senang sekali mendengarkan Bapak dan Ibu guru mengajar kelas. Kadang Bapak dan Ibu guru melucu, kadang juga serius belajar. Aku berusaha untuk mengikuti pelajaran yang Bapak Ibu berikan. Terima kasih Bapak dan Ibu guru atas segala pembelajaran yang telah kau berikan kepada aku. Aku akan selalu ingat akan jasa-jasamu. Bila di saat nanti, aku akan memberikan hadiah kepada Bapak dan Ibu guru sebagai tanda terima kasihku kepada Bapak dan Ibu guru. Juga menggerakkan sholat berjamaah. Energi adalah kebutuhan untuk melakukan usaha atau kuliah atau melakukan kegiatan kehidupan. Setelah kita menyaksikan video ini di atas, itu Aulia salah seorang tunanetra yang tidak bisa melihat apa-apa selama ia berada di dunia. Bagaimana apa yang kamu rasakan setelah menyaksikan video tersebut di atas? Ya, silakan. Sangat sedih. Sangat sedih. Kita sedih melihat cerita tentang Aulia yang tidak sempurna dengan keadaan mata yang tidak bisa melihat. Kemudian, bagaimana jika kita berada dalam posisi atau kondisi Aulia? Ya, silakan Yolanda. Merasa putus asa dan sedih. Merasa putus asa dan sedih. Kenapa putus asa? Kenapa sedih? Dia tidak bisa seperti temannya yang lain. Yang ketiga, nilai kehidupan apa yang kita ambil dalam video Aulia yang buta ini loh, yang tunanetra ini? Ya, silakan. Bersyukur dengan keadaan apa adanya. Iya, bersyukur. Aulia itu bersyukur dengan keadaan yang telah diberikan Tuhan kepadanya dengan tidak memiliki mata. Kemudian bagaimana mengungkapkan perasaan itu? Setelah kita melihat cerita di atasnya, contohnya silakan Nak. Perasaan saya sedih dan merasa kagum kepada Aulia. Iya, setelah kita menyaksikan video di atas, sedih dan kagum terhadap Aulia. Kenapa kagum? Dia mau sama seperti orang lain juga yang punya mata. Dia mau sekolah, dia mau belajar. Dan yang terakhir di dalam cerita ini, contoh rasa peduli dapat diberikan untuk Aulia itu apa saja? Apa yang perlu kita contoh? Silakan Nadia. Menolong dan mengantar dan menjemputnya. Iya, dengan rasa peduli kita itu, kita menolong Aulia. Kita memegang tangannya, mengantar dan menjemputnya. Di materi kita di teks inspirasi atau cerita inspiratif ini, nah, motivasi kita adalah salah seorang manusia yang diciptakan oleh Tuhan yang tidak sempurna, tidak memiliki mata. Ini nanti suatu ada cerita ibu sampaikan. Dia dapat berhasil menggapai cita-cita apa yang dia inginkan. Apalagi kita yang sempurna saat ini. Berarti kita harus belajar semampu kita. Sedangkan yang tunanetra yang tidak sempurna diberikan Tuhan dapat menggapai cita-cita. Itulah motivasi buat kita di dalam pelajaran kita di cerita inspirasi. Ya, setelah kita mengetahui apa tujuan pembelajaran kita, sudah tahu materi apa kita yang kita pelajaran pada ini. Di sini Ibu kasihkan tugas LKPD. Kita bentuk kelompok. Kelompok simpulan. Kelompok simpulan. Kelompok simpati. Kelompok kepedulian.
Silakan dibentuk. KPD kita untuk dikerjakan ini ya. Lihat. Di dalam lembaran LKPD coba diperhatikan nah. Di sini coba dibaca saat ada satu cerita atau teks bacaan di dalam LKPD ini. Di sini ada pertanyaan. Di dalam cerita tersebut, di dalam ada cerita di LKPD, apa simpulan cerita yang kita baca ini? Dibaca dulu teksnya. Paham? Paham. Dibaca teksnya, cari simpulannya. Kasih jawabannya. Kemudian simpati. Apa simpatinya dalam cerita tersebut? Ketiga, kepedulian. Apa kepedulian dalam teks cerita tersebut? Dan yang keempat, empati. Apa empati di dalam cerita yang kita baca ini? Dan yang terakhir, perasaan pribadi. Setelah kita membaca teks ini, apa perasaan pribadimu setelah kita membacanya? Dibaca cerita teks yang ada di sini. Kemudian ada iya, kan ada tak? Ini sama ini di sebelah. Jadi silakan diisi setelah dibaca teksnya. Kemudian kalau ada rasanya silakan buat lagi. Paham? Bisa? Ya, silakan. Nah, untuk kelompok apa tadi mana? Nah, setelah kita membaca teks, sudah membaca teksnya, nah di sini kalian bisa menjawab ini misalnya. Sebelum kita tampil ke depan, di sini dulu Ibu coba untuk undi siapa yang pertama atau kelompok apa yang maju ke depan. Silakan masing-masing kelompok untuk memilih angka penampilan kelompoknya masing-masing ke depan. Silakan. Apa yang pertama tampil ke depan? Simpati, kelompok simpati nomor 1 untuk tampil ke depan. Simpulan nomor 2 tampil ke depan. Empati nomor 3 tampil ke depan. Sekarang kita tampilkan kelompok simpati nomor urut 1. Tepuk tangan untuk kelompok empati dulu. Ya, silakan Nak. Kami dari kelompok simpati yang telah merangkum beberapa simpati yang terdapat pada cerita yang telah kita bahas tadi. Simpati di sini sesaat kemudian muncul beberapa jijik angkat yang membuat ungkapan senyum kecil di mulutnya. Ya. Kepedulian. Uang itu kemudian ia lipat kecil diberikan kepada wanita pengemis tadi, meminta tadi bahwa sedekah saat uang wanita pengemis melihat nilai uang yang ia terima, betapa bersyukurnya dia. Alasan untuk memberikan makanan untuk pengemis itu. Demikian dari kelompok kami. Terima kasih. Kami dari kelompok simpulan, kami akan membahas hasil diskusi kami. Bersyukur atas apa saja yang kamu miliki, janganlah takut bersedekah dan takutnya jatuh miskin.
Alasannya, karena dengan bersedekah kita tidak akan menjadi miskin, tetapi dengan bersedekah kita akan mendapatkan pahala. Iya, bagus sekali. Demikian hasil diskusikan dari kelompok simpulan. Ya, tepuk tangan untuk kesimpulan. Setelah kita menampilkan hasil diskusi kita masing-masing kelompok di depan, di sini juga Ibu dapatkan nilai masing-masing kelompok, yang mana kelompok simpati begitu semangatnya untuk menyampaikan hasil diskusi mereka dengan nilai baik. Tepuk tangan untuk kelompok simpati. Begitu juga kelompok simpulan yang begitu semangat menyampaikan dengan kekompakan, akhlak yang luar biasa, sehingga mendapat nilai sangat baik. Tepuk tangan untuk kelompok simpulan. Dan kelompok empati itu mendapatkan nilai baik dengan cara menyampaikannya yang begitu baik juga. Terima kasih buat anak-anak kami yang begitu semangat untuk menyampaikan ke depan hasil diskusinya di depan. Nah, di sini di materi kita pada pagi hari ini, kesimpulan materi kita yaitu yang mana pada hari ini kita bisa menyimpulkan suatu cerita inspirasi, bisa mengetahui apa simpati dari cerita inspirasi, dan bisa juga mengetahui apa kepedulian kita pada cerita inspirasi, dan kita juga tahu apa empati kita di dalam cerita inspirasi. Dan yang kelima, kita bisa mengambil kesimpulan di dalam cerita teks inspirasi. Kita bisa mendapatkan bagaimana perasaan pribadi. Inilah kesimpulan hasil materi kita pada pagi hari ini. Nah, demikian dulu materi kita pada pagi hari ini. Kita melanjutkan materi kita minggu depan, yaitu menganalisis struktur tentang cerita inspirasi kreatif. Jadi Ibu harapkan untuk belajar di rumah sebelum kita melanjutkan minggu depan pelajaran kita bahasa Indonesia. Demikian dulu materi kita pada pagi hari ini. Ibu tanyakan dulu pada anak-anak kami semua, coba dilihat dulu bagaimana pelajaran kita pada pagi hari ini. Bahagia atau senang? Ya, senang dan bahagia. Apakah materi pada pagi hari ini menyenangkan? Apakah pada hari ini pada pelajaran bahasa Indonesia anak-anak kami semangat menerima materinya? Bagus. Terima kasih untuk anak-anak kami semua. Tepuk tangan dulu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk tangan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih anak-anakku. Baik teman-teman, mari kita berdoa sesuai dengan agama bagi kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Baik, kepada anak-anak untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Ayo.